susahnya. Ini kunci nih. Kemana lah kakak ini tadi mano ini? Aduh, kok pala aku nih peningnya nih. Guling-guling donya. Abah, Abah, ngapa mak? Oh ya, Abah ini. Pala aku lagi pening. Ngapa pulo? Ay, mak ini ngapa pulo lah? Paling cepet lah kita ke puskes. Kepala aku nih peningnya lah, Abah. Apa? Nak keramas? Ke puskes, Abah. Oi, ngomong. Dah. Tadi, dah kira nak keramas. Cepet lah, mano kakak kita nih mano. Aku carian ini nih. Kirain nak keramas, mak tuh. Bah, ke puskes, Bah. Ayo. Allah, saran punya laki cak ini, oi. Udah lah, yuk. Kita nyari kunci mobil. Ya, cepet lah. Payah, Bah. Naik mobil kan, Bah? Pai. Nah, kenapa laju ini, Bah? Katanya naik mobil. Gak motor baik, mak. Kamu bayar, roda 2 juga ini nih. Cepet lah. Saro, aku nih bergaya, naik mobil ini. Nanti lah, mak. Gedung, sabar. Sudah, mak? Sudah. Oh ya apa? Pak, Oi, mak. Oh ya Allah, kita kamu ke puskesmas itu. Balik, cepet. Sini mang, aku parkirkan. Dah biarlah, Dek. Mak. Ingat lah, mak. Oh ya, apa lagi, Abah? Maling motor, mak. Oh, biar kelar itu tukang parkir. Nah, mak. Ada begancang pula, Bah. Cepet. Iya, baik, mak. Oh, ada mamang ini. Untung sih kok kalau duo kembar namanya. Nah, pastinya kunci mamang ini di sini. Laju ini. Oh ya Allah, Bah. Bagus nih rupanya, Bah. Puskes ini, Bah. Ayo. Oi, cantik-cantik nih yang. Matonya nih. Permisi Bu Bapak, ada yang bisa dibantu? Kami nak berobat deh berdua. Ada kartu BPJS ada? Ada KTP bisa tak? Bisa pakai KTP Bu. Oh iya. Aku dia sih, Abah dulu, Abah dah. Pulau KTP aku nih. Sini. Nah, Dek. Ini mau berobat apa Ibu? Keluhannya apa? Kalau aku nih peningan, Dek. Lah 2 hari ini. Ini yang berobatnya 2 orang ya? Iya, 2 orang. Pegawainya cantik-cantik nih. Langsung aja ke polinya Bu ya, ke poli umum di sebelah sana polinya. Oh iya, makasih deh. Bah. Abah. Ayo kita balik. Ini sudah dapat hasilnya, dapat obatnya. Nah, Bah, ini hasilnya. Abah nih kencing manis, harus minum obat rutin. Makan roti manis di kantin? Kencing manis, Abah. Astagfirullah. Makan roti manis di kantin. Minum obat rutin. Mak. Wong tua 2 iko itu, si kok peka, si kok galak nak marah bae. Abah, mana motor kita? Abah taruh mana motor kita? Pas aku pakai di sini. Inilah tadi mah. Ini ada kate. Kemana? Mak, hilang motor kita, Mak. Jadi cak mana, Abah? Kita nak balik. Motor kita kemana? Nah, hilang, Mak, motor kita. Oh, berarti budak lanang tadi, baju hitam tadi. Iya nih lah, ngomong sama mak tadi. Oh ya Allah, Abah. Mana nih, Mak? Oh ya Allah, cak mana kita balik? Jangan kaki kita.
Makan roti pakai selai maca. Welcome back to Pots Baca. Halo Sobat Baca, kembali lagi dengan saya Vina di sini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu dokter yang gagah perkasa, idaman para wanita. Yang kalau istilahnya Gen Z sekarang ngomongnya tuh laki-laki soft spoken. Penasaran dia siapa? Yuk kita sambut bareng-bareng Dr. Anggi Marta Dwi Sasmita. Waduh, deg-degan saya. Deg-degan. Selamat datang dokter di Pots Baca. Pots Baca ini podcast obrolan kesehatan puskesmas lawan bacaan. Terima kasih buat meluangkan waktunya pada kesempatan hari ini. Sebelum kita bahasan lebih lanjut nih, banyak banget yang pengen tahu dokter asli mana? Untuk asli sih dari Lampung. Oh, asli Ya, dari Lampung. Provinsi kita sebelahan. Ya, sebelahan Iya, lah. nggak jauh, nggak Iya, jauh-jauh. betul, tidak jauh-jauh. Kalau ngomongin masalah Lampung, pasti ada hal yang tidak terlupakan. Salah satunya makanan. Makanan favorit dokter itu apa gitu yang dari Lampung? Kalau makanan favorit sendiri sih tidak ada secara khusus. Oh, tidak nggak ada yang sebenarnya. spesifik ya Betul. berarti. Tapi biasanya makanan orang tua sih. Oh gitu. Ya, kan biasanya kan dimasak dengan kasih sayang dan nutrisinya mungkin baik kalau misalkan orang tua yang memasak. Berarti dokter Anggi ini cinta keluarga, guys. Cinta keluarga. Jadi pada pokok pembahasan kita kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang penyakit tidak menular nih dok. Penyakit tidak menular. Seru banget kan kayaknya apa ya, tren masa kini nih. Iya, Penyakit betul tidak sekali. menular, karena kemarin kita udah pernah bahas tentang penyakit yang menular. Jadi sekarang kita bakal ngebahas tentang penyakit tidak menular. Jadi biar kita lebih enjoy, sekarang kita duduk di belakang ya dok ya. Oke Sobat Baca, sekarang di sebelah ini udah ada Dokter Anggi Marta Dwi Sasmita. Panggilannya apa dokter? Anggi. Dokter sebenarnya. Anggi. Oke, Dokter Anggi. Kita mau ngebahas tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. Oh, iya. Iya, penyakit tidak menular. Mungkin kebanyakan orang-orang tuh belum bisa membedakan nih dok antara penyakit menular dan penyakit tidak menular. Itu gimana nih menurut dokter? Ya, kalau untuk membedakan penyakit menular dan tidak menular sendiri, biasanya kalau untuk penyakit yang menular itu biasanya diakibatkan oleh infeksi. Infeksi itu bisa kita lihat dari ada infeksi virus, infeksi bakteri. Contohnya kalau untuk penyakit ada penyakit TB, Oh iya. HIV. Iya. Yang memang jelas ya dok Betul ya. sekali. Disebabkan oleh bakteri, Bakteri, dan virus dan lainnya biasanya. Terus kalau penyakit tidak menular yang nama bekennya PTM nih sekarang itu kayak gimana dok? Biasanya kalau yang sekarang itu untuk penyakit tidak menular itu biasanya banyak sekali akibatnya. Biasanya akibat dari yang pertama bisa akibat dari genetik. Oke, Genetik itu biasanya turunan dari orang tua. Yang kedua biasanya akibat dari pola hidup. Pola hidup. Nah, pola hidup itu biasanya dari pola makan, pola aktivitas, dan pola kebiasaan sehari-hari dari si pasien tersebut. Oke. Kalau ngomongin masalah macamnya PTM nih, itu ada apa aja sih dok? Sebenarnya banyak, tapi biasanya kita temukan sekarang ini lebih banyak ke pasien dengan darah tinggi, darah tinggi. atau biasanya disebut hipertensi. Iya, hipertensi. Pasien kencing manis, atau yang biasa disebut dengan diabetes mellitus. Oke, diabetes. Atau penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh
kanker. Biasanya banyak seperti itu sekarang. Yang lebih lagi condong tren. ke sana, iya betul. Yang lagi tren sekarang ya dok ya. Iya betul. Nah kalau sekali. misalnya kita mau ngebahas masalah PTM ini satu-satu itu mungkin Sangat bakal banyak. panjang dok Betul ya. sekali. Iya, jadi kayak kita bahas yang memang lagi tren masa kini. Salah satunya itu ada hipertensi, hipertensi dan jantung koroner. Itu kayak gimana dok? Ya, untuk hipertensi sendiri, biasa yang kita anggap di pasien-pasien awam itu darah tinggi, Iya. itu dianggap dia hipertensi apabila tensi darahnya kan biasanya dihitungkan, kalau misalkan dicek 140/90 ada 2 kan sebenarnya. Kalau yang atas itu namanya sistol, kalau di bawah itu ada namanya diastol. Dia dianggap menjadi hipertensi apabila sistolnya dia lebih dari 140 dan diastolnya di atas 90. Itu kita dianggap menjadi hipertensi. Sebenarnya banyak untuk grade-grade-nya, tapi biasanya yang dianggap hipertensi itu yang di atas 140 dan untuk diastolnya di atas 90. Kalau untuk definisinya sendiri seperti itu. Jadi kalau misalnya masih sistol dan diastolnya di bawah itu masih bisa dikatain normal ya dok ya? Ya bisa dianggap normal atau prahipertensi biasanya. Oh gitu. Karena kan sekali. sekarang hipertensi ini kalau yang dulunya itu mungkin menyerangnya tuh untuk usia-usia yang lanjut, fenomena sekarang ini kan hipertensi ini udah udah kerap dan akrab dengan usia-usia produktif gitu dok. Itu kebanyakannya tuh bisa disebabkan karena apa ya dok untuk si hipertensi ini? Ya, hipertensi itu biasanya kan akibat dari penebalan di dinding arteri jantung. Banyak sekali penyebabnya. Biasanya ada yang pertama itu akibat dari genetik. Genetik itu biasanya turunan dari ibu atau ayah yang mengalami hipertensi. Nah, itu biasanya resikonya lebih tinggi daripada pasien-pasien yang lain. Yang tidak punya genetik. Betul orang sekali. tua. Yang kedua itu biasanya akibat dari pola aktivitas. Nah, dulu di zaman dahulu aktivitasnya sangat tinggi. Dia tidak ada naik motor, tidak naik sepeda, tapi bisa berjalan. Jadi pompa seluruh tubuhnya lancar, tidak ada menyempit dari pembuluh darahnya. Iya benar. Nah, bisa yang ketiga itu diakibatkan akibat pola makan. Pola makan. Ya, ini biasanya yang lebih banyak atau sering sekarang itu di tren di kalangan-kalangan pasien-pasien atau masyarakat sekitar. Biasanya akibat dari apa? Yang pertama, makanan yang terlalu berlemak. Makanan yang berlemak itu mengakibatkan nanti kolesterol yang ada di tubuh kita itu menempel di dinding-dinding pembuluh darah. Pada saat dia menempel nanti akan menutup pembuluh darahnya. Ketika sudah mulai menutup, tekanan dari jantung itu semakin tinggi. Itu yang membuat kita menjadi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Biasanya di situ. Bisa juga nanti dari makanan-makanan yang terlalu asin. Kenapa bisa terlalu asin membuat dia hipertensi? Itu akibat dari nanti biasanya ada pertukaran natrium dan kalium. Nah, dari situ bisa menyebabkan hipertensi akibat dari natriumnya terlalu tinggi yang ada di dalam pembuluh darah. Mungkin itu kalau untuk makanan. Kalau untuk hipertensi itu sendiri ya apa sebabnya gitu. Terus tadi kan dokter bilang nih kalau aktivitas fisik yang kita lakukan pada zaman dulu sama sekarang itu beda gitu. Karena sekarang udah ada motor ya dok ya. Terus yang tren terbaru sepeda listrik. Pada hakikatnya dulu nih di zaman saya kecil sepeda itu kan di kayu ya dok ya. Sekarang kan udah ada sepeda listrik jadi udah nambah lagi tuh menurunnya aktivitas fisik. Nah ngomong-ngomong tentang aktivitas fisik ini juga bisa jadi salah satu indikator untuk DM juga kan dok ya. Betul sekali. DM ini kan kencing manis nih sama-sama punya peringkat yang sama kuatnya sama hipertensi ya dok ya. Sangat-sangat di masyarakat. Nah kalau untuk DM itu sendiri itu kayak gimana dok? Kalau DM itu sendiri, kalau di masyarakat sekitar kita dianggapnya kencing manis. Iya benar. Kencing manis. Iya benar. Nah kalau untuk DM sendiri biasanya diakibatkan ada yang namanya organ di tubuh kita namanya pankreas. Oh iya. Ya, pankreas itu nanti kalau untuk pasien-pasien yang diabetes mellitus itu
pankreas itu nanti akan menghasilkan insulin. Insulin itu pemecah untuk gula di dalam tubuh kita. Oke. Nah, untuk pasien DM, pankreasnya sudah fungsinya menurun. Oh ya, Iya, si organ pankreas Betul ini ya sekali. dok ya. Ketika pankreasnya menurun fungsinya, efektivitas dari si insulin itu juga menurun. Jadi yang mengakibatkan gula di dalam tubuh kita atau kita bilang itu glukosa itu terlalu tinggi. Ketika glukosa terlalu tinggi di dalam tubuh itu mengakibatkan beberapa nanti ada organ-organ damage atau komplikasi di organ-organ sekitar. Oh gitu. Seperti itu sebenarnya. Kalau Jadi untuk insulin ini nih ibaratnya tuh kayak penetral Betul dan sekali. membantu kerja pankreas ya dok ya. Ketika gulanya tinggi, insulin tuh biasanya masuk, dipecah, jadi gulanya bisa turun. Tapi banyak juga nih kayak hal-hal yang banyak diobrolin di masyarakat kalau DM itu katanya ada DM yang basah, ada DM yang kering. Jadi kan kayak masyarakat umum yang awam pada umumnya itu pasti ngomong nih, oh iya nih kamu kayaknya DM basah, kayaknya DM kering. Itu gimana dok? Apakah ada pembeda antara si basah dan si kering ini sendiri? Ya betul sekali. Sebetulnya kalau untuk perbedaan DM basah dan DM kering itu untuk dunia kesehatan sebenarnya tidak ada. Tapi untuk di masyarakat sendiri itu biasanya dibedakan akibat dari pola luka yang ada di dalam penyakit DM itu sendiri. Oh, lukanya berarti ya. Jadi biasanya kalau DM kering itu biasanya komplikasinya seperti sarafnya yang tidak ada kebas, mati rasa, atau luka-lukanya yang kering seperti itu. Nah, kalau misalkan yang untuk DM basah sendiri, biasanya akibat dari si luka-lukanya yang sudah basah atau busuk, atau ada nanah, itu yang diakibatkan yang kita anggap sebagai DM basah. Kalau bahasa klinis itu gangren, sudah ada gangrennya sudah menghitam, basah, nanah muncul. Ada yang kadang-kadang biasanya kita temukan di rumah sakit sudah ada belatu menghitam seperti itu, biasanya dianggapnya sebagai DM basah. Makanya jadi muncul istilah basah dan kering itu karena lukanya sebenarnya. Tapi kalau untuk DM-nya itu sendiri balik lagi yang tadi ya dok ya, karena sistem kerja insulin yang terganggu. Betul sekali, dari sistem kerja insulinnya sebenarnya. Kalau misalnya nih dok, kan kita tadi ngomongin masalah sistem kardiovaskuler, terus kita juga udah ngomongin masalah sistem endokrin yang berkaitan dengan DM. Terus di dalam PTM ini juga kan munculnya salah satu kanker ya dok ya. Itu masuk dalam klasifikasi PTM kan ya? Masuk. Iya. Nah kalau untuk kanker ini sendiri nih dok, kan dari setiap organ itu maksudnya tuh dari setiap organ itu dia punya pencetus untuk jadi kanker. Resiko. Nah, kanker itu sendiri tuh kayak gimana sih, Dok? Ya, kalau untuk bahasa awam untuk kanker sendiri itu akibat abnormalitas atau tidak normalnya pembelahan dari sel yang ada di dalam tubuh. Biasanya itu terlalu banyak jaringan. Salah satunya biasanya akibat dari jaringan-jaringan ikat. Jadi di mana ada jaringan ikat di dalam tubuh kita, di situ bisa menjadi resiko untuk terjadinya kanker. Contohnya di paru-paru. Semua organ berarti berkesempatan kalau misalkan dia punya jaringan ikat atau jaringan otot yang ada di tubuh, itu biasanya kemungkinan bisa mempunyai resiko untuk menjadinya kanker. Jadi sebenarnya intinya itu dari pembelahan yang tidak abnormal untuk kanker sendiri sebenarnya. Nah, kalau misalnya dari bahasan-bahasan kita tadi nih, yang ada hipertensi, ada DM, itu kan bisa bisa diobati dengan minum obat rutin ya dok ya. Tapi kalau misalnya untuk sampai di titik yang kalau kata pasien itu sembuh, itu kayak gimana dok? Ya sebenarnya banyak, tapi rata-rata pasien-pasien yang degeneratif sekarang, contohnya DM, itu untuk sembuh sebenarnya masih belum bisa, tapi lebih untuk pengobatan sekarang itu untuk mengkontrol. Contohnya pasien-pasien dengan DM.
Kalau pasien-pasien dengan DM berarti pankreasnya sudah bermasalah. Oh iya. Nah, jadi kita tidak bisa membalikkan pankreas seperti semula sebenarnya. Jadi sekarang yang kita benahi atau yang kita lakukan adalah mengkontrol gula itu sendiri. Biasanya diakibatkan untuk dari mana kita kontrolnya. Pertama, minum obat teratur. Minum obat itu nanti ada yang suntikan, ada yang minum dengan pil. Fungsi obatnya juga berbeda-beda. Ada yang meningkatkan sensitivitas dari insulin. Itu biasanya pasien-pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Ada juga yang membuat insulin itu sendiri, produksi insulinnya. Oh, dia membantu memproduksi insulin. Iya, betul sekali. Itu biasanya disuntik-suntik. Biasanya dari situ biasanya akibat dari DM tipe 1. DM tipe 1 itu biasanya pada anak-anak. Nah, gitu. Selanjutnya dari obat-obatan, yang kedua itu biasanya dari faktor aktivitas. Kalau pasien-pasien dengan hipertensi, dengan diabetes mellitus, biasanya kita sarankan untuk olahraga 3 kali dalam seminggu. Dengan pola aktivitas mungkin 30 sampai 45 menit. Itu udah cukup ya, Dok? Sudah cukup sebenarnya, tapi tidak harus dengan aktivitas atau olahraga terlalu berat. Bisa saja kalau biasanya kan pasiennya sudah lanjut usia. Iya, benar. Kadang-kadang lututnya sudah sakit, badannya sakit-sakit. Faktor malas gerak juga, Dok, itu. Kita biasanya sarankan untuk jalan pagi atau jalan sehat. Di puskesmas atau puskes pertama biasanya ada posyandu tentang lansia. Iya, benar. Selanjutnya juga ada senam lansia. Mereka bisa ikut dengan situ sembari berngobrol dengan kawan-kawan atau warga-warga sekitar yang ada di situ. Nah, terus kalau misalnya untuk terhindar dari PTM nih, Dok, ada kiat-kiat khusus kah dari dokter sendiri? Kayak PTM ini kan memang udah jadi salah satu tren, apalagi sudah mulai merambah di usia muda dan usia produktif. Nah, kalau misalnya dari dokter sendiri nih, karena istilah mencegah itu lebih baik daripada mengobati kan. Iya, penyesalan selalu ada di akhir. Betul. Walaupun setiap manusia tuh gak pengen dan pengen jauh-jauh dari PTM ini. Punyakah kiat khususnya, Dok? Sebenarnya setiap masing-masing kita sebenarnya sudah tahu apa yang menjadi pencegah dari sakit-sakit ini. Iya. Tapi mungkin saya cuma bisa menyarankan, tidak harus ini. Yang pertama itu dari pola hidup. Pola hidup itu pertama dari pola makan. Terlalu banyak sekarang pasien-pasien atau masyarakat sekitar itu terlalu banyak makanan yang cepat saji. Oh iya, benar. Ya, cepat saji itu terlalu banyak isi dalamnya. Belum lagi yang kayak ultra proses food juga ya, Dok, ultra proses food juga terlalu banyak. Itu tuh biasanya kandungannya dengan kalori tinggi, lemak tinggi, habis itu natrium atau garamnya terlalu tinggi. Sedangkan ini sebagai pencetus dari penyakit-penyakit yang ada sekarang. Tapi justru itu yang enaknya, Dok, pasti. Sekarang seperti itu. Itu yang enak dikunyah di mulut dan enak dirasa pengecapan, tapi terkadang belum tentu, Dok, ya masuk ke perut itu kayak gimana. Sebenarnya boleh untuk merasakan rasa asin, rasa manis sebenarnya boleh. Tapi biasanya dari pemerintah atau Kementerian Kesehatan itu sudah menyarankan maksimal konsumsi. Salah satunya contohnya natrium atau garam itu maksimal 5 sendok per hari. Per hari. Nah, apabila lewat dari situ, itu yang mengakibatkan, kalau kata Cotton, itu yang mengakibatkan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita bekerja lebih maksimal. Kalau cuma 1 hari atau 2 hari itu bisa diperbaiki sebenarnya. Tapi kebiasaan orang-orang kita atau masyarakat kita itu berlangsung sangat amat lama. Itu yang mengakibatkan nanti pada saat mulai dewasa atau sudah lanjut usia itu baru terasa. Gara-gara apa? Fungsi organ-organ yang ada di tubuh mereka sudah mulai menurun. Jadi sudah mulai agak susah untuk melindungi makanan-makanan yang masuk dari zaman dahulunya. Sebenarnya seperti itu. Jadi pertama faktor makanan. Jangan lupa aktivitas fisik dan istirahat yang cukup ya, Dok, ya. Oke, jadi sobat baca,
PTM ini sendiri itu berbeda tentunya dengan penyakit menular. Berbeda sekali. Karena faktor genetik itu adalah faktor yang paling utama untuk pencetusnya PTM ini. Kiat-kiat dari Dokter Anggi pun sudah dibagikan. Jadi mulai dari harus melakukan aktivitas fisik, jaga makanan dan istirahat yang cukup. Terakhir dokter, boleh ada yang mau disampaikan untuk Sobat Baca? Ya, mungkin ini bukan saran ya, tapi sebagai mungkin informasi sedikit. Ingat, masa muda itu sebentar. Jadi kalau bisa hindarin makanan-makanan yang terlalu membuat nanti pada saat masa muda, masa tua nanti lebih sakit-sakitan dan menyesal tentunya dokter. Sekarang banyak pasien yang ada di kita itu mereka menyesal apabila mereka itu pengen muda lagi dari memperbaiki pola makan, pola tidur, pola stres dan pola aktivitas. Kalau masih bisa dicegah dari sekarang, lebih baik sudah mulai mencoba kita pindah dari hal yang kurang bagus dari pola makan, pola aktivitas, dan pola tidur lebih yang baik. Tidak harus langsung switch atau berpindah secara instan, pelan-pelan juga boleh sebenarnya. Mungkin itu saja yang informasi sedikit sebenarnya. Jadi itulah pesan dari Dokter Anggi, jangan lupa untuk ingat-ingat kalau masa muda itu tidak sebentar ya dok. Betul ya sekali. Masa tua kita akan menanti. Jadi makasih buat Dokter Anggi Marta Dwi Sasmita buat waktunya, sharing-sharingnya tentang PTM kita pada kesempatan kali ini. Jadi Sobat Baca sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang penyakit tidak menular bersama Dokter Anggi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau belum jelas, bisa melihat dan cek informasi di media sosial kita di sini. Jangan lupa juga untuk selalu update terus tentang Pots Baca kali ini. Oke, terima kasih ya dokter sudah hadir di sini. Terima kasih.